Halo kelas 9, selamat datang di pembahasan soal PTS kelas 9 semester ganjil tahun 2021-2022 bagian kedua. Di bagian kedua ini, kita akan membahas soal dengan satu ilustrasi mengenai catatan penilaian vokal ya. Atau secara umum ini masuk dalam materi teknik vokal. Dari satu catatan ini, ada beberapa soal yang disajikan. Nah, 3 di antaranya yang saya bahas di sini adalah soal yang cukup banyak menjebak atau dianggap sulit ya, berdasarkan hasil analisis soal. Nah, jika kita perhatikan soal-soal yang sulit, ini bisa dijawab dengan cara kalian cek dulu atau mengidentifikasi dulu catatan-catatan yang ada di ilustrasinya ya. Nah, oleh karena itu mari kita buka. Oke, sekarang kita uraikan satu persatu ya komentar-komentar tentang Mbak Hana yang ada di catatan penilaian vokal ini. Kita cek dulu nomor 1. Hana bernyanyi dengan nada yang sesuai, tidak fals dengan tempo yang sesuai, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Teknik apakah yang dikomentari di sini? Nah, sebelum itu kita juga harus tahu dulu dong, teknik vokal itu ada apa aja sih? Beberapa di antaranya kita bisa lihat ya dari soal-soal di sini nih, kelihatan nih. Ada intonasi, phrasering, ekspresi, artikulasi. Ini beberapa contohnya ya. Ada intonasi, artikulasi, phrasering, ekspresi, terus ada teknik pernafasan, dan lain-lain ya. Ini adalah sedikit dari beberapa teknik vokal. Nah, sekarang mari kita identifikasi dulu nih. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus tahu dulu dong, arti dari intonasi apa sih? Arti artikulasi apa sih? Arti phrasing itu apa? Ekspresi apa? Dan teknik pernapasan itu apa? Nah, kita kupas satu persatu. Intonasi ini apa sih? Intonasi pada intinya adalah ketepatan nada dalam atau ketika bernyanyi ya. Jadi mudahnya ya tidak fals gitu. Kalau nadanya sesuai kan tidak fals ya. Kalau intonasi secara umum itu pengertiannya adalah tinggi rendah nada. Oke, kita udah punya satu ya pengertian. Kita lanjutkan ke artikulasi. Artikulasi itu apa? Artikulasi saya akan menyebutkan pengertian yang mudah saja. Adalah kejelasan pengucapan dalam bernyanyi. Jadi kalau bernyanyi ya diusahakan penonton itu atau pendengar mengetahui apa yang kita nyanyikan ya. Yang ketiga ada phrasing. Phrasing itu apa? Dari kata phrase atau frasa. Ini adalah pemenggalan kalimat lagu. Jadi kalau bernyanyi pemenggalan kalimatnya harus sesuai, tidak berhenti di tengah. Tiba-tiba berhenti gitu. Jadi kayak orang kesandung ya. Yang ketiga, teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini masih berhubungan dengan phrasing ya. Karena phrasing untuk phrasing atau memenggal kata, kalau nafas kita kurang panjang, kita akan kesulitan untuk memenggal kalimat lagu di tempat yang seharusnya. Iya, kalau lagunya pendek sih nggak apa-apa. Kalau misalkan lagunya panjang, satu kalimat lagunya panjang, itu akan sulit sekali ketika nafas kita pendek. Pasti kita akan terengah-engah ya. Teknik pernafasan ini ya bagaimana cara bernafas ketika bernyanyi. Ini ada apa aja teknik pernafasan? Gimana sih kita nafas ya? Kita nafas mengambil udara, mengeluarkan udara. Namun ketika bernyanyi ada teknik pernafasan yang dianggap paling baik, yaitu adalah teknik pernafasan diafragma. Mengapa dianggap paling baik ya? Karena diafragma itu dianggap sebagai rongga yang paling besar kapasitasnya untuk menyimpan udara jika dibandingkan dua rongga lain, yaitu rongga dada dan rongga perut ya.
Terakhir, ekspresi. Ekspresi itu apa sih? Ya, kalian bisa mencari macam-macam pengertian ekspresi. Saya hanya akan memberikan pengertian secara mudah saja. Ekspresi itu secara mudahnya adalah penjiwaan penyanyi atau penjiwaan kita terhadap lagu. Penjiwaan kita terhadap lagu. Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan makna atau isi lagu itu dengan bahasa musik ya, suara kita. Gimana kita bisa mengungkapkan itu lewat suara kita? Bagaimana selain suara juga ada lagi mimik muka ya, bisa didukung dengan mimik muka. Itu gimana? Masa lagunya sedih, kalian mukanya ceria sekali kan? Umumnya kalau lagunya sedih kita juga menyesuaikan ya wajah, ekspresi atau wajah kita dibuat sedih juga, gloomy gitu ya. Oke, kita sudah menemukan beberapa pengertian-pengertian di sini. Nah, saatnya kita hubungkan dengan catatan penilaian vokal di sini ya. Yang pertama, Hana bernyanyi dengan nada yang sesuai atau tidak false. Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat juga temponya. Jadi selain suaranya pas, tidak false, juga temponya pas. Nah, tapi di sini apa nih yang sesuai? Yang sesuai hanya ada tidak false-nya ya. Kalau temponya di sini nggak ada ya. Jadi yang bagian ini nomor 1, hanya Hana bernyanyi dengan nada yang sesuai atau tidak false. Ini adalah teknik teknik intonasi ya. Yang dibahas adalah teknik intonasi. Yang kedua, Hana bernyanyi dengan suara yang jelas lantang sehingga teman-teman di kelas dapat mendengar. Nah, kata kuncinya ada di mana? Jelas lantang sehingga teman-teman dapat mendengar. Nah, berarti kan jelas itu apa? Kejelasan pengucapan atau artikulasi. Yang nomor 2 itu artikulasi. Yang keempat, pada beberapa bagian terdengar Hana kehabisan nafas sehingga pemenggalan lagu terasa dipaksakan dan tidak nyaman. Nah, ini kita sudah nemu nih kata kuncinya, jelas banget ya. Nafas, terus pemenggalan, apa berarti? Frasering dan teknik pernafasan. Nomor 3 itu frasering dan teknik pernafasan. Nah, yang terakhir, Hana mengenakan gaun berwarna cerah yang sesuai dengan tema lagu yang dibawakan. Nah, kalau untuk yang bagian ini, saya masih tidak terlalu yakin untuk memasukkannya di dalam ini ya, bagian ekspresi ya. Karena dalam pandangan saya, ini masih menurut saya, kalian boleh berpendapat berbeda. Pakaian itu memang mendukung untuk penjiwaan lagu ya, tapi bukan faktor utama, sehingga menurut saya tidak 100% bisa dimasukkan dalam bagian ekspresi. Oke? Nah, sekarang kita sudah tahu ini tentang apa, namanya apa. Mari kita langsung terapkan di soal. Soal yang pertama. Berdasarkan catatan hasil penilaian vokal, maka pasangan aspek yang dijabarkan dengan teknik dasar vokal yang tepat adalah, nah ini tadi yang sudah kita lakukan nih. Dan nomor 1, 2, 3, 4, ini namanya apa? Nomor 1, intonasi, betul atau salah? Kita cek. Nomor 1, ya betul ya, intonasi ya. Wah, langsung ketemu jawabannya nih. Nomor 1 jawabannya intonasi, karena ini pilihan ganda, jadi jawabannya hanya ada satu yang benar. Nah, pasti yang B, C, D salah ya. Yang benar apa? Yang benar ya ini seperti di depan sudah dibahas. Nomor 2 itu artikulasi, nomor 3 itu teknik pernafasan dan frasering gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Apabila lagu tenang dibawakan Hana dengan genre dangdut, maka Hana dapat memberikan variasi ritmis, melodis, dan dinamik pada penyajiannya. Pernyataan tersebut bernilai, nah,
Mohon maaf sebelumnya karena pertanyaan ini memang secara langsung tidak saya ajarkan di kelas ya, dan juga secara langsung tidak berhubungan dengan catatan penilaian vokal ini. Namun materi ini ada di buku paket, silahkan dicek pada bagian mengenai ini ya, menambahkan variasi. Coba dicek silahkan. Dalam menambahkan variasi, kita bisa menambahkan beragam variasi ya. Contohnya, salah satu contohnya adalah untuk membuat suatu lagu menjadi bervariasi itu dengan cara merubah genre. Misalnya ini lagu tenang itu kan lagunya lagu pop ya. Lalu kemudian dibawakan dengan genre dangdut. Maka otomatis gaya bernyanyi dari si lagu pop ini akan mengikuti gaya bernyanyi genre dangdut seperti yang banyak kita temukan di sekitar kita ya, ada lagu pop terus dikoplo gitu. Nah, pasti cara bernyanyinya akan ikut dengan bagaimana cara genre lagu dangdut koplo dinyanyikan. Entah bisa dari ritmisnya, dari temponya, dari cengkok dangdutnya, bisa juga dari dinamik atau keras lembutnya suara. Itu ya, jadi untuk menambahkan variasi bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Kalian bisa cek di buku paket ya, silahkan dicek materi ini. Soal terakhir yang paling banyak ditanyakan atau mengecoh. Berdasarkan catatan hasil penilaian vokal, maka aspek teknik vokal yang belum dibahas adalah aspek. Nah, di sini bisa dibaca banget nih, ada intonasi, phrasing, ekspresi, dan artikulasi. Coba cek di sini, mana yang belum. Karena kita sudah identifikasi, jadi kelihatan ya, yang belum adalah ekspresi. Oke. Nah, cepet kan ini menjawab soalnya ya. Cepat, karena apa? Karena di depan kita sudah bisa mengidentifikasi ini yang dibahas tentang apa sih? Mana aja sih yang dibahas? Nah, jadi ketika menemui soal seperti ini, usahakan kalian sudah mengidentifikasi masing-masing aspek yang ada di bacaan tersebut ya. Dan oke, saya rasa karena semua soalnya yang banyak ditanyakan sudah dibahas, jadi untuk pembahasan soal PTS kelas 9 bagian 2 cukup sampai di sini ya. Kita akan sambung lagi di pembahasan soal PTS bagian ketiga atau bagian terakhir kita ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian ketiga.